Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada MPLS untuk hari ketiga. Kali ini Pak Khalil akan menjelaskan tentang cara belajar. Oke, langsung saja. Pengertian belajar. Belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Belajar juga diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. Jadi kalau tetap saja antara setelah belajar dan sebelum belajar, ya itu sama saja dengan tidak belajar itu. Jadi pewancet ya. Nah, itu tetap sama saja. Dulunya bagaimana, sekarang bagaimana. Tidak ada perubahan pengetahuan, tidak ada perubahan sikap, tidak ada tambahan keterampilan. Nah, itu sama saja dengan tidak belajar. Oke, berikutnya. Nah, ini teknik-tekniknya atau caranya ya. Yang pertama, tentukan waktu ya. Nah, tentukan waktu. Tentukan waktu. Cara belajar efektif di rumah yang pertama ialah kamu harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Tidak perlu sama persis kok. Misalnya dengan menerapkan waktu belajar pukul 8 sampai pukul 13. Kalau malam misalnya habis isya ya, jam setengah 8 sampai jam 9. Nah, itu digunakan untuk belajar. Yang kedua, nah, rapikan meja belajar ya, rapikan meja belajar. Setelah menentukan waktu, nah, cara selanjutnya ialah dengan merapikan meja belajar. Gimana kamu mau rajin dan semangat kalau meja belajar kamu berantakan? Makanya momen ini pun bisa sekaligus kamu gunakan untuk ajang bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan lagi. Pastikan meja belajar kamu cukup luas dan lengang supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan bebas. Yang ketiga, cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu ini bisa menghindari kamu dari kantuk atau rasa malas yang menyerang. Dengan bersantai dan lebih rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif. Oke, berikutnya yang keempat, belajar bareng teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kamu mau belajar bareng teman juga nggak harus dengan ngumpul bareng. Kamu bisa manfaatkan beragam aplikasi untuk video call ya, dengan Zoom, Cisco, Webex, dengan Skype. Kemudian WA itu bisa juga untuk video call bersama. Pakai Duo, Google Meet, masih banyak lagi ya. Dengan belajar bareng teman-teman via video call, mungkin kamu jadi lebih semangat. Rasa kantuk dan bosan pasti nggak akan ada.
kamu bisa mengajak beberapa teman. Jangan lupa tentukan jadwalnya. Oke, sekarang persiapan belajar efektif. Ya. Yang pertama, tumbuhkan motivasi untuk belajar. Nah, itu harus ada itu motivasi. Kalau nggak ada motivasi ya kelelat saja itu. Ya. Oke, yang kedua, buatlah jadwal belajar yang rutin dan teratur. 3. Siapkan fasilitas belajar. Yang keempat, jaga stamina baik fisik atau jasmani maupun psikis atau rohani. Cara belajar yang efektif. 1. Siapkan pelajaran dengan baik. Ya, bukunya, catatannya, pulpennya, atau segala sesuatu yang digunakan untuk belajar. 2. Menyimak penjelasan guru dengan baik dan penuh konsentrasi. Nah, jadi jangan sampai apa yang sudah diterangkan kemudian lupa. Diberi penjelasan, perintahnya begini, ditanyakan lagi. Nah, seperti itu dijawab apa? Itu ditulis di mana? Nah, dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah dijelaskan, ya. Termasuk tulisan, ya. Ini caranya begini, langkahnya 1 sampai 8. Nah, itu kita ikuti satu persatu, ya. Dengan telaten, dengan teliti, ya. Oke, yang ketiga, mencatat hal-hal penting dari penjelasan guru. 4. Aktif bertanya kepada guru dan teman tentang penjelasan atau materi yang belum dipahami. Ya, usahakan dipahami dulu. Jangan dikit-dikit bertanya, dikit-dikit bertanya. Nah, sehingga bertanyanya itu efektif, ya. Bertanya untuk hal-hal yang memang belum dimengerti. Bertanya yang memang sebelumnya belum ada penjelasan, atau mungkin ada alternatif lain. Oke. Yang kelima, rajin mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkan tepat waktu, ya. Ini untuk kalian belajar, ya. Oke, ini kembali ke awal. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Untuk pertanyaan dan sebagainya itu akan kita bahas di bawah ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.